Tes. Suaranya clear nggak? Jelas nggak? Oke, Pak. Oke. Suaranya jelas? Jelas, Pak. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak dan Ibu. Pertama, Bapak Ibu narasumber. Yang kedua, Bapak dan Ibu kerabat TV Desa yang berada di seluruh Indonesia. Ketiga, saya ucapkan selamat datang juga kepada Bapak dan Ibu dari komunitas Warung Saham. Salam bahagia, kerabat desa Indonesia, salam Warung Saham. Berjumpa kembali dengan saya, Iriana dari komunitas Warung Saham. Seperti biasa, di Kamis sore ini kita berjumpa kembali dalam acara ngobrolan santai dengan topik saham tinggal di desa jadi pemilik perusahaan bersama komunitas Warung Saham. Oke, Bapak Ibu, acara pada sore hari ini terselenggara atas kerjasama TV Desa dengan komunitas Warung Saham. Sebagai informasi, TV Desa adalah siaran televisi berbasis satelit melalui MSP Prisat yang bisa diakses melalui aplikasi Genflix dari handphone Anda. TV Desa merupakan media informasi yang mengangkat isu dari desa di seluruh Indonesia. Oke, Bapak Ibu, selama 1 jam ke depan kita akan mendengarkan obrolan yang sangat bermutu yang akan dibawakan oleh narasumber kami sore hari ini. Yang pertama ada Bapak Marco Putra Kawet. Beliau sangat sibuk sekali karena posisi sebagai Kepala Kantor Perwakilan DKI Jakarta Bursa Efek Indonesia. Halo, selamat sore Pak Marco. Selamat sore, suaranya nggak keluar ya Pak? Oke, terima kasih sudah hadir Pak. Yang kedua ada Mbah Warsa, founder dari komunitas Warung Saham. Selamat sore, Mbah Warsa. Selamat sore, salam Warung Saham. Selamat sore. Terima kasih. Yang ketiga ada Pak Suryo Koco, founder TV Desa. Selamat sore, Pak Koco. Yang keempat ada Ibu Imelda Effendi, seorang ibu rumah tangga dari Surabaya. Oke, Bapak Ibu, sambil menunggu acara buka puasa, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Jadi sambil kita ngabuburit, kita ngobrol saham, ngobrol santai bersama komunitas Warung Saham. Oke, seperti kita ketahui bahwa saat ini di bulan April ini banyak perusahaan atau emiten yang membagikan dividen. Kemarin saya dapat dari Bank BRI, dari Bank Mandiri. Nah, cukup menarik bahwa ternyata dividen tersebut juga bisa didapatkan oleh para penduduk yang berada di desa. Nah, walaupun kita tinggal di desa, kita bisa jadi pemilik perusahaan besar, bahkan BUMN sekalipun. Nah, terus bagaimana caranya? Nah, di sini sudah hadir Pak Marco. Saya ingin bertanya dulu ke Pak Marco. Yang pertama adalah, Pak Marco, bagaimana melihat Bursa Efek Indonesia peluang potensi masyarakat Indonesia yang begitu besar, terutama di daerah pedesaan gitu, Pak? Bagaimana BI menjawab tantangan ini, Pak? Ya, siapapun bisa menjadi investor, Mas Iriana. Jadi, walaupun masyarakat kita yang ada di desa, tidak berarti mereka tidak bisa menjadi pemilik saham. Menjadi pemilik suatu perusahaan itu bisa dengan berbagai macam cara, salah satunya melalui pasar modal. Jadi, tidak hanya terbatas bagi mereka yang ada di masyarakat perkotaan, tapi justru masyarakat di pedesaan pun juga bisa menikmati. Apalagi sekarang zamannya sudah online, jadi lebih mudah lagi bagi masyarakat Indonesia yang ada di desa sekalipun jawabannya bisa untuk menjadi pemilik saham-saham yang ada di perusahaan. Ya, terbuka seperti itu. Oke, jadi sangat simpel ya Pak. Jadi semua masyarakat, semua lapisan masyarakat bisa berinvestasi. Jadi cukup dengan gadget dan internet tentunya ya Pak ya. Ya, tentu saja. Betul sekali. Kira-kira ada target dari Bursa Efek Indonesia nggak Pak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pasar modal ini Pak? Oh, tentu jelas, karena kalau kita melihat dari jumlah penduduk Indonesia kan kita punya 270 juta, Mas. Sementara sekarang yang menjadi investor Indonesia itu baru sekitar 2,2 juta. Artinya kita akan masih banyak potensi sekali nih. Target kita ya semakin banyak masyarakat kita menjadi investor, tentu semakin baik ya. Kalau kita berbicara untuk kesejahteraan, jelas dong. Orang kalau dia berinvestasi menjadi sejahtera. Jadi sejahtera bisa meningkatkan perekonomian, dan itu akan balik lagi seperti itu. Jadi sirkulernya begitu tuh. Orang yang sejahtera, orangnya berani konsumsi, berani berinvestasi, menghasilkan lagi keuntungan lagi, seterusnya. Jadi muter-muter seperti itu.
Oh, Target kita seperti itu. Semakin banyak masyarakat yang mengenal pasar, semakin bagus. oke. Baik, Pak. Jadi cukup menarik ya. Jadi pokoknya ini bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat walaupun Pasti. saham tersebut kita belinya nggak terlalu banyak, tapi secara jangka panjang dia akan meningkat. Nah, saya ingin tanya terlebih dahulu ke Pak Bahwarsa nih, Pak Marco ya, izin ya sebentar. Saya melihat bahwa perkembangan dari komunitas warung saham ini cukup menarik ya, karena di usia yang baru sekitar 3 bulan tercatat hampir 700 member dari komunitas warung saham. Betul ya Pak Iwan ya? Betul, betul, Nah, betul. kira-kira apa sih Pak Iwan melihat ini peluang terus mengambil peran untuk memberikan edukasi pasar modal ini? Baik, terima kasih. Selamat sore, selamat menjelang berbuka puasa walaupun masih lama ya. Salam bahagia kerabat TV Desa di Indonesia, salam warung saham. Kita ketemu lagi di sore yang bahagia ini. Kita bahas mengenai bisnis saham atau investasi di bidang saham. Tadi sudah disampaikan sama Pak Marco dari IDX bahwa saat ini memang kerja kerasnya tidak saja IDX ya, tapi juga seluruh praktisi yang bekerja di dunia pasar modal, di industri pasar modal. Kenapa? Karena kita tahu mayoritas masyarakat Indonesia ini masih belum melek saham. Untuk itu memang tidak saja pihak pemerintah, tetapi juga banyak pihak-pihak swasta. Ya, contohnya kami ini dari komunitas berbasis bisnis saham itu mensupport program pemerintah dalam mensosialisasikan, mengedukasikan bagaimana cara berbisnis saham, berinvestasi saham, karena ini memang bisnis yang legal, aman, ada di rekening kita dan seterusnya. Kalau dengan keilmuan itu mudah. Dan tadi dipertanyakan sama Pak Iriana, dalam tempo kurang lebih 3 bulan ya seumur jagung, alhamdulillah member kita memang sudah mencapai ratusan, dan itu pun tersebar di 12 negara. Itu satu bentuk bahwa memang kalau kita mau melakukan approaching, mau melakukan pendekatan terhadap bagaimana caranya bisnis ini dilakukan dengan benar, ya respon masyarakat juga akan berbalik baik gitu, positif. Kurang lebih seperti itu sih Pak Yana, dan ini kita lakukan secara rutin ya, hampir setiap hari kita lakukan yang namanya edukasi. Kurang lebih seperti itu Pak Yana. Terima kasih Mbak Warsa. Jadi seperti acara sore hari ini cukup membantu juga ya Pak Iwan, karena kolaborasi antara warung saham dengan Bursa Efek Indonesia yang saat ini dihadiri oleh Pak Marco ini bisa menjadi booster untuk menambah keyakinan bahwa masyarakat Indonesia itu bisa mendapatkan informasi yang valid ya. Seperti itu ya Pak Iwan ya. Betul. Apalagi sekarang kita banyak lah nonton di televisi, di media, bahwa banyak masyarakat yang karena memang keinginannya untuk dapat sesuatu dengan instan, kalau perlu tanpa kerja keras, sehingga banyak masuk ke investasi yang bodong lah boleh dibilang. Dan itu memang ya faktanya hampir setiap bulan itu muncul lah yang namanya bisnis bodong, dan itu hampir triliunan ya jumlahnya. Nah, untuk itu memang peran pemerintah dalam hal ini diwakili salah satunya oleh IDX ya. Itu kan dari pemerintah akan lebih membuat masyarakat lebih percaya lah. Beda kalau hanya tampil itu hanya komunitas Warsa ini apa sih, apalagi baru 3 bulan kan. Nah, untuk itu kita juga gandeng beberapa instansi yang sudah punya nama gitu kan, seperti TV Desa kan sudah berlangsung lama, kemudian juga institusi lain. Ya alhamdulillah dari pihak IDX kita dapat supporting, artinya mau berbagi atau sharing mengenai keilmuan, pemahaman mengenai pasar modal untuk masyarakat. Kurang lebih seperti itu Pak Yana ya. Ya, cukup menarik ya Pak Iwan. Oke, saya kembali ke Pak Marco. Pak Marco, saya ingin bertanya satu hal. Di saat pandemi seperti ini, ternyata kan informasinya bahwa investor lokal kita meningkat ya Pak. Oke, itu cukup menarik grafiknya. Terus yang kedua, ada saran nggak Pak, di saat pandemi ini ada saham-saham BUMN yang mungkin
secara pandangan dari Bursa Efek Indonesia bagaimana Pak ke depannya Pak, prospeknya? Ya, kalau kita melihat kalau prospek ke depannya, namanya setiap situasi ekonomi yang membaik tentunya kan akan memberikan kebaikan juga bagi berbagai macam bidang industri. Kita lihat sekarang kan vaksinasi sudah berjalan, kita lihat bagaimana ekonomi sudah mulai berputar kembali. Dari kuartal 2 kita minus 5% tahun 2020, di kuartal 3-nya kita meningkat menjadi minus tinggal 3%, lalu kuartal 4 minus 4%. Ini kan salah satu indikator bahwa ekonomi sudah semakin membaik. Nah, dengan ekonomi membaik tentunya akan membawa berbagai macam aktivitasnya sudah mulai bergairah lagi nih. Dengan proyek-proyek berjalan lagi dan tentunya ya tidak lepas bukan hanya BUMN, saya rasa yang swasta juga akan mengalami kecipratan mengenai kegiatan-kegiatan usaha yang sudah mulai bergulir kembali. Tapi kalau untuk spesifiknya perusahaan-perusahaan BUMN apa yang cocok, yang baik, itu bukan ranah saya ya. Kita harusnya itu yang berbicara adalah sekuritas. Tapi teman-teman di bursa kita punya cara bagaimana teman-teman melihat suatu kinerja perusahaan, khususnya BUMN, itu bisa lihat di namanya indeks BUMN 20. Itu isinya ada 20 perusahaan terbaik dari sisi BUMN atau BUMD yang memang dilihat dari sisi fundamentalnya itu lebih baik. Nah, teman-teman bisa lihat tuh dari situ. Selain itu kan untuk melihat kinerja satu perusahaan. Nah, Bapak Ibu teman-teman juga bisa melihatnya dengan cara ya ikutin aja berita-berita dari BUMN. Saya rasa pemberitaan media sekarang sudah sangat banyak ya, gampang didapatkan gitu. Jadi masyarakat di pedesaan pun juga jangan khawatir akan kehilangan informasi selama ya mau untuk mencari informasi. Nah, ini penting juga nih. Jadi menjadi investor itu ya harus buka kuping lebar-lebar, buka mata lebar-lebar supaya bisa mengikuti apa sih sebenarnya yang terjadi di kondisi pasar, yang terjadi dengan perusahaan tertentu, bagaimana marketnya. Jadi itu sih kayaknya yang bisa dilakukan ya. Jadi mencari informasi yang baik. Selanjutnya kalau mau cari perusahaan BUMN ya lihat aja di indeks namanya indeks BUMN 20 yang ada di pasar modal di Bursa Efek Indonesia. Bisa cek kok di Google tuh dapat juga. Kalau di sini ada Mbak Warsa, di Bursa ada Mbak Google ya. Bisa dicari Mbak IDX gitu. Mbak IDX. Oke, terima kasih Pak informasinya. Cukup menarik bahwa kita harus sering-sering mencari informasi. Nah, kemarin saya dapat informasi Pak, bahkan Tokopedia dan Gojek bakal IPO nih, bakal melantai di Bursa Efek Indonesia. Nah, bagaimana nih Pak? Ada bocoran nggak Pak? Terkait dengan hal itu, apapun yang akan terjadi, mau mereka IPO atau enggak, sebenarnya kan kita bisa melihat bagaimana bisnis yang mereka jalankan. Tokopedia, lalu juga Gojek, semuanya berbasis digital. Intinya kan itu adalah bagaimana orang mengkonsumsi, tapi dengan cara yang versi digital. Mau beli barang tinggal pencet aplikasi, mau beli makanan pergi kemana-mana tinggal pencet aplikasi, ya itu harusnya yang diambil esensinya adalah kemudahan dalam melakukan transaksi. Sama halnya di pasar modal. Zaman sekarang itu orang beli saham itu udah kayak tidak sama kayak zaman dulu yang orang harus pergi ke broker, pergi ke bursa, beli secara manual. Sekarang orang beli saham aja menggunakan aplikasi yang sama lah. Anggap aja Anda install aplikasi Gojek ataupun Tokopedia ya. Nah, sekarang semudah itu Anda beli saham. Nah, kalau terkait dengan bagaimana peluang Gojek dan Tokopedia melantai di bursa, ya itu menjadi salah satu benefit kalau itu sampai terjadi. Karena apa? Ya marketnya sudah besar. Siapa sih zaman sekarang yang ibaratnya mau mundur lagi ke arah konvensional? Artinya sudah ada kemajuan teknologi begitu, tentunya akan semakin banyak masyarakat yang menggunakan aplikasi seperti itu. Ya ketika orang banyak menggunakan aplikasi, tentu demand-nya juga akan semakin banyak. Ya supaya demand berjalan ya tentunya akan menjadi kebaikan bagi perusahaannya. Ya saya sih kalau melihat ini perusahaan akan listing di Bursa Efek Indonesia, ini menjadi suatu hal positif ya. Di Bursa Indonesia ini memang masih sedikit perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologis. Beda dengan kondisi kayak di Amerika yang memang sudah banyak perusahaan-perusahaan berbasis teknologi. Nah di Indonesia itu masih sesuatu yang kurang. Nah tentunya dengan adanya kalau ini terjadi kejadian nih Gojek dan Tokopedia, ya ini dianggap akan membuka kerannya lah sehingga bisa lebih maju lagi di Indonesia nanti. Gitu Kang. Iya. Terima kasih Pak. Jadi ini adalah pionir ya Pak ya. Jadi startup pionir yang masuk ke Bursa Efek Indonesia. Jadi ini sangat peluang yang sangat bagus buat Bapak Ibu bagi yang ingin memiliki saham perdana dari Gojek dan Tokopedia. Nah,
kalau boleh tahu Pak Marco, bagaimana sih caranya misalkan orang desa untuk berinvestasi di saham? Katakanlah mau beli saham Gojek, katakanlah seandainya nanti udah masuk gitu Pak. Boleh dibantu Pak? Cara membeli saham di pasar modal itu harus memiliki rekening efek, Mas. Jadi setiap siapapun itu, jangankan di desa, di luar negeri pun ada loh investor asing gitu ya, dan mereka bisa berinvestasi di negara kita. Caranya harus melalui pembukaan rekening efek. Nah, bagaimana pembukaan rekening efek? Itu nanti akan membuka rekening efek di salah satu sekuritas yang ada di Indonesia. Ya, saat ini kita punya 98 sekuritas, nah, tinggal pilih tuh. Tapi tentunya kan sekarang pertanyaannya bagaimana nih cara memilih sekuritas yang baik. Nah, itu harus dilihat dari sisi apakah sekuritas itu memfasilitasi online trading ya, bagaimana perkembangan teknologinya melalui aplikasi yang dia gunakan, lalu apakah terdaftar di OJK atau tidak. Nah, itu salah satu hal-hal yang bisa dilihat. Selain itu juga aktif nggak di media sosial melalui edukasi yang mereka berikan, karena itu cara-cara untuk memilih yang ya setidaknya sortiran awal nih untuk memilih sekuritas yang tepat. Jadi kalau sudah milih sekuritasnya, seseorang masyarakat ini harus membuka dulu rekening efek di situ. Bukanya rekening efek, barulah bisa bertransaksi di pasar modal, baru bisa beli saham dan seterusnya. Gitu Mas. Oke, terima kasih infonya Pak Marco. Jadi sangat simpel. Nah, saya kembali ke Pak Iwan. Pak Iwan, saat ini komunitas warung saham sudah bekerja sama dengan sekuritas mana Pak? Tadi kan saran dari Pak Marco adalah pilih sekuritasnya gitu. Nah, bagaimana Pak Iwan menanggapi dari saran dari Pak Marco tadi? Mungkin di sekuritasnya apa, terus lalu apa yang edukasi yang sudah diberikan? Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Kerabat desa yang saya hormati yang ada di seluruh masyarakat Indonesia tentunya ya, dan beberapa member Warsa yang ikut juga barangkali memantau lewat YouTube maupun lewat Genflix. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Marco, beliau dari IDX, bahwa untuk menjadi investor di pasar modal, investor di sini kan menjadi pemilik perusahaan. Ya, kalau kita berbalik ke judul materi pada sore hari ini, orang desa menjadi pemilik perusahaan besar, bahkan perusahaan BUMN. Kata Pak Marco tadi, jangankan orang desa, orang luar negeri aja banyak ya, begitu, betul. Jadi yang pertama dilakukan adalah membuka rekening efek, membuka rekening karena ini bicara saham ya, rekening saham lah, RDN, rekening dana nasabah. Nah, saat ini kita kerjasama atau komunitas Warsa bekerjasama dengan 10 besar, dia masuk kategori 8 besar sebenarnya, perusahaan sekuritas terbaik di Indonesia, yaitu MNC Sekuritas. Kenapa kita pemilihannya ke MNC Sekuritas? Yang pertama, kedua, ketiga tadi sudah disampaikan Pak Marco, apakah secara institusi itu legal, kemudian diawasi OJK, dan yang lebih penting adalah punya platform, punya aplikasi yang user friendly, jadi nggak ribet lah, gampang, mudah diaplikasikan, dipraktekkan oleh siapapun ya, jadi sangat mudah. Nah, itulah kita memberikan rekomendasi. Hal lain yang kenapa kita memilih MNC juga, kita tahu bahwa banyak program-program yang dibuat oleh MNC Sekuritas. Pertama, kita tahu beberapa waktu yang lalu perusahaan-perusahaan teknologi itu sama-sama mengikat kerjasama lah kurang lebih untuk apa? Untuk melakukan atau mensupport program membentuk nabung saham. Jadi ada beberapa perusahaan. Kemudian kita juga tahu di MNC juga mewadahi atau mewayungi beberapa komunitas baik menabung saham maupun berbisnis saham. Selanjutnya ya, kalau untuk kita sendiri di komunitas, tentu kita juga akan memberikan apa yang disupport oleh perusahaan sekuritas. Dalam hal ini terakhir perusahaan sekuritas itu kan mengeluarkan program seperti member get member lah, referral program ya. Jadi untuk member yang mereferensikan akan dapat sekian. Artinya kan tidak saja dari sisi networknya, tetapi juga lebih kepada edukasinya. Nah, kembali bicara edukasi kepada teman-teman atau Bapak Ibu yang berada di luar sana di desa, bursanya itu hanya ada di Indonesia, di Jakarta tempat Pak Marco
kantor. Tetapi kalau saat ini semuanya lewat digitalisasi, lewat handphone, tadi disampaikan juga semudah kita lewat Gojek misalkan, pesan makanan lewat aplikasi. Nah, semudah itulah bisnis saham yang bisa dilakukan oleh kita. Makanya kita alhamdulillah cepat menyebar juga di masyarakat desa. Kurang lebih seperti itu sih Pak Iriana. Suara saya nggak kedengeran apa gimana? Hah? Di saya nggak kedengeran ya? Oke. Sebentar. Hah? Oh. Oke, lanjut. Mungkin Pak Marco ya bisa minta tolong Pak Iriana dibuka mic-nya ya. Saya lanjut sedikit ya, bahwa kita melihat masyarakat Indonesia ini pada dasarnya gemar yang namanya berinvestasi. Pada dasarnya ya, terbukti apa? Terbukti banyak masyarakat Indonesia yang justru memang salah masuk kepada investasi-investasi, kepada bisnis-bisnis yang ujung-ujungnya nggak benar ya, jong, bodong dan seterusnya. Jadi artinya pada dasarnya masyarakat Indonesia ini niat untuk berinvestasinya ada. Hanya memang balik lagi, kenapa sih baru hanya 1% penduduk Indonesia yang berinvestasi di bisnis saham? Karena memang ya beberapa faktor lah. Pertama faktor ketidakmengertian, kedua juga informasinya yang selama ini masuk ke masyarakat salah ya, bahwa dikatakan bisnis saham itu atau investasi saham itu adalah ilegal, kemudian judi, haram dan seterusnya, kemudian hanya untuk orang-orang pintar dan seterusnya. Ternyata memang itu salah kan. Artinya itu terpatahkan dengan sekarang makin banyaknya malah emak-emak gitu ya di pedesaan menjadi investor di pasar modal. Mungkin Pak Marco mau menambahkan apakah fenomena ini terjadi sedemikian bagus di saat memang pandemi, atau mungkin ada hal lain Pak Marco? Silakan, atau mungkin ke Pak Yana kembali. Oke, terima kasih Mbak Warsa. Cukup menarik ya Mbak Warsa, bahwa edukasi dari Mbak Warsa ini cukup lengkap, bahkan sudah disupport oleh dari sekuritas yang terbaik ya, di platformnya 8 terbaik di Indonesia. Saya kembali ke Pak Marco. Pak Marco, kira-kira adakah Bursa Efek Indonesia mengadakan agenda khusus untuk memberikan edukasi ke masyarakat desa? Karena mengingat potensi masyarakat Indonesia itu memang besar di desa, sehingga bisa menjadi investor, Pak. Ya, kalau berbicara edukasinya, sebenarnya kita media sudah banyak ya. Selama setiap tahun kita mengadakan lebih dari 6.000 kegiatan yang dilakukan di seluruh Indonesia. Nah, bentuknya macam-macam, ada sekolah pasar modal, literasi keuangan, ya, literasi pasar modal. Teman-teman dimanapun itu sebenarnya bisa mengakses, apalagi zaman pandemi sekarang, kegiatan semua berbentuk digital, jadi tidak perlu datang langsung, tapi menggunakan aplikasi seperti media Zoom, seperti itu ya. Tentunya teman-teman yang ada di desa juga harus bisa beradaptasi juga ya dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini, di mana kita bisa beredukasi cukup menggunakan Zoom seperti dengan cara seperti ini. Nah, kalau untuk strategi ke depannya seperti apa supaya informasinya merata sampai ke desa? Bursa Efek Indonesia sudah memiliki 30 kantor perwakilan ya. Kami buka di 30 kantor, berarti tinggal 4 provinsi lagi yang kurang gitu. Nah, semua itu juga dibantu dengan hadirnya 500 galeri investasi se-Indonesia. Nah, galeri investasi itu berdiri di kampus-kampus, di perusahaan-perusahaan, di kedai kopi, di mana tempat ada keramaian. Di situ kita bisa bikin yang namanya galeri investasi sebagai perpanjangan tangan kantor perwakilannya bursa. Nah, dari situlah teman-teman kami dari Bursa Indonesia ya semangat untuk mengedukasikan sampai ke pelosok-pelosok daerah. Apalagi kan belakangan kita juga pernah dengar mungkin namanya desa nabung saham. Nah, bahkan even desa tertentu, kelurahan tertentu pun mereka mengklaim diri mereka sebagai desa atau kelurahan yang komitmen untuk menabung saham. Jadi sebenarnya jangan berkecil hati, karena kita juga menjangkau sampai ke pelosok-pelosok terdalam. Gitu. Jadi itu salah satu strategi yang kita bikin, Mas Iriana.
supaya masyarakat kita ya merata nih. Jadi jangan cuma hanya mereka yang ada di kota, tapi sampai di daerah juga. Jadi bentuk bentuk konkretnya adalah kita melakukan edukasi yang memang menjangkau sampai daerah-daerah. Nah, kalau ada teman-teman di daerah tertentu, desa tertentu yang belum terjamah oleh edukasi pasar modal, jangan khawatir, cari aja kantor perwakilan terdekat di wilayahnya, nanti di request aja untuk bikin edukasi. Nah, di situ kami akan melayani kebutuhan atau memfasilitasi edukasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Demikian, Mas. Terima kasih Pak Marco. Jadi setuju Pak bahwa saat ini kita harus melek dengan teknologi ya, digitalisasi. Karena sekarang anak SD pun, anak saya aja ya, itu edukasi belajarnya lewat Zoom, lewat Google Meet dan lain sebagainya. Jadi bagi Bapak Ibu, para kerabat desa dimanapun berada, jadi nggak perlu khawatir. Edukasi pasar modal ini Bapak Ibu bisa akses melalui online seperti Zoom dan lain sebagainya. Bahkan Bursa Efek Indonesia juga bisa mempersilakan Bapak Ibu untuk hadir di kantor perwakilan cabang di Bursa Efek Indonesia dimanapun berada. Oke, lalu ke Mbak Warsa, kira-kira di seluruh Indonesia ini, Mbak Warsa ini sudah punya posko-posko sehingga bisa membantu para calon investor Indonesia ini untuk memulai berinvestasi di saham. Apakah sudah ada Mbak posko-posko di setiap desa? Baik, terima kasih, pertanyaan bagus ya. Tadi disampaikan kalau IDX kan bentuknya kantor cabang ya, ada saat ini katanya 30 kantor cabang di 30 provinsi, artinya masih 3 provinsi yang belum buka cabangnya. Nah, kalau itu kan bicara cabang. Kalau kita modelnya adalah semacam posko atau mungkin perwakilan warsa yang ada di beberapa wilayah. Saat ini memang belum banyak ya, kita justru mau meng-create copy paste lah kurang lebih apa yang dilakukan oleh IDX dalam hari ini. Dan kita juga akan melihat salah satu terobosan yang dilakukan oleh MNC Sekuritas. Jadi MNC Sekuritas ini dapat rekor muri juga dalam hal penetrasi ke pasar. Jadi kalau tidak salah sih kurang lebih ada 80-an cabang tersebar di seluruh Indonesia. Dan tentu kita akan juga mendekati poin-poin atau titik-titik yang ada di tempat-tempat MNC Sekuritas berada, kemudian juga si IDX berada. Jadi kalau ditanya sudah berapa banyak poskonya, masih kebanyakan di daerah perkotaan, tapi kita belum masuk ke beberapa provinsi yang lebih kecil. Tapi ke depan sih insya Allah kita akan buat ke sana Pak Yana dan pemirsa desa seluruh Indonesia ya. Mudah-mudahan minta doanya cepat terrealisasi, Warsa ada di kurang lebih 34 provinsi di Indonesia. Amin. Amin, amin. Oke, jadi kerabat desa dimanapun Anda berada, jadi nggak perlu khawatir. Posko atau cabang dari Warsa ini sudah ada di beberapa kota, sehingga Bapak Ibu bisa datang ke posko terdekat sehingga bisa mencari informasi, atau mungkin melalui kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia. Oke Bapak Ibu, obrolannya tambah menarik, makin sore semakin menarik. Kita akan masuk ke sesi kedua setelah komersial break berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajak kepada seluruh warga masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada, para kepala desa, dan desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, siapapun, saya mengajak untuk menyaksikan berbagai informasi yang terkait dengan Kementerian Desa, terkait dengan perkembangan desa, terkait dengan dinamika yang ada di desa melalui TV Desa. Karena TV Desa ini memang ada untuk memberikan sajian terkait tentang desa-desa kita, tentang kegiatan-kegiatan kita di desa, yang itu akan sangat bermanfaat dalam rangka membangun desa. Sekali lagi saya mengajak kepada kita semua untuk terus mengikuti dan menonton TV Desa. TV Desa, berkat jati diri bangsa. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit,
Pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Irwan, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri. Pada kesempatan yang baik ini, mengajak kita semua, para kerabat desa, aparatur pemerintah desa, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah supradesa, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, dan provinsi, serta pemerhati desa lainnya, untuk senantiasa bersama-sama kita menyaksikan dan mengikuti tayangan-tayangan edukatif dan inspiratif tentang potensi, tentang permasalahan, inovasi, perkembangan dan prestasi desa-desa di Indonesia yang disajikan atau ditayangkan oleh TV Desa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Desa, perekat jati diri bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat perkembangan terakhir ini, ada banyak sekali perspektif yang menarik dari TV Desa. Ini adalah TV yang menurut saya memberikan manfaat besar bagi penyelenggaraan birokrasi di Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Karena yang ditampilkan adalah realitas yang betul-betul terjadi. Yang ada di TV Desa adalah gambaran-gambaran bagaimana masyarakat kita, bagaimana pemerintahan kita, dan di sini ditampakkan progres-progresnya. Saya sendiri merasakan banyak mendapatkan manfaat. Saya adalah salah satu penikmat, penonton, pemerhati TV Desa. Jadi rekan-rekan semua, mari tonton TV Desa, ikuti TV Desa, jangan pernah bosan. Ini inspirasinya banyak. Terima kasih TV Desa, terima kasih kerabat desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Desa, perekat jati diri bangsa. Oke, kembali lagi bersama kami, obrolan santai saham bersama komunitas Warung Saham. Oke, Bapak Ibu, cukup menarik tadi penjelasan di sesi pertama. Kita masuk ke sesi kedua. Di sini mungkin Pak Marco ada yang ingin disampaikan secara data. Saya persilakan, Pak. Oh, enggak sih, kalau secara data, dalam hal ini pasar modal kita sudah memang saya secara lisan aja, kalau kita melihat dari pertumbuhan investor kita saat ini memang mayoritas, ya khususnya di pertumbuhan selama 2021, mayoritas itu didominasi oleh pertumbuhan investor millennials. Artinya anak-anak muda sekarang kan tentunya lebih dekat dengan digitalisasi, Mas Yana. Artinya ya kita juga harus mengikuti kebutuhan pasar seperti ini. Itulah pentingnya saya bilang masyarakat juga harus mau beradaptasi dengan kebutuhan saat ini. Yang saat ini eranya digitalisasi, pasar modal pun memang sudah bergerak karena digitalisasi. Artinya dengan pertumbuhan yang ada ini, mau tidak mau, suka tidak suka, seluruh aspek akan mengikuti, akan menyesuaikan dengan kebutuhan kemajuan teknologi digital. Jadi pasar modal pun ya sekarang juga membelinya bertransaksi menggunakan digitalisasi, artinya masyarakat investornya pun harus terbiasa dengan itu juga. Ya, perusahaan-perusahaan tercatat saat ini juga sudah semakin banyak ya. Di tahun 2021 ini sudah ada lebih dari 10 perusahaan yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia, dan artinya ya semakin banyak lagi nih kuenya yang bisa dimakan. Nah, artinya masyarakat yang bergabung menjadi investor tentunya jangan khawatir karena masih banyak perusahaan-perusahaan yang berpotensi untuk jangka waktu yang panjang akan menjadi perusahaan-perusahaan yang akan baik secara fundamental. Saya lebih mengarahkan ke arah situ sih, Mas Yana, supaya masyarakat kita juga harus lebih cerdik, harus lebih bijaksana dalam memilih perusahaan-perusahaan yang akan diinvestasikan. Ya, saya harapkan melalui edukasi seperti saat ini, keberadaan komunitas itu akan membantu para investor baru masyarakat dalam memiliki suatu investasi yang tepat nih. Jadi jangan asal beli ini, atau apalagi tertimbun dengan yang bodong-bodong. Nah, ini penting nih untuk diketahui. Demikian dari saya, Mas Yana. Ya, setuju Pak. Saya melihat kemarin pertumbuhan milenial itu banyak ya. Pada saat saya hadir di dua
Brooks, di Antam dan BRI, banyak generasi milenial yang hadir. Tapi cukup menarik juga, itu generasi yang di atas 50 tahun juga banyak juga Pak. Jadi kelihatannya sudah mulai masuk ya Pak. Jadi dari anak muda, menengah, bahkan yang sepuh pun sudah kenal dengan investasi saham. Nah, saya cukup bangga juga menjadi bagian dari pasar modal Indonesia. Ya betul, jadi memang ada pemerataan sekarang. Yang sudah senior pun katakan generasi X, generasi Y juga mereka merupakan generasi baby boomers dan generasi X ya. Mereka itu adalah mereka yang sudah lebih lama lagi nih sudah memiliki saham di pasar modal. Nah tapi sekarang kalau kita lihat dari jumlah persentasenya memang sudah jauh lebih banyak yang anak muda. Jadi harus berbangga juga, tapi yang sudah senior pun juga itu harusnya menjadi suatu hal yang positif ya, karena sudah berinvestasi sejak lama, bahkan lebih lama daripada para millennials gitu. Ya, para millennials sekarang mungkin udah lebih dimudahkan lah dengan teknologi. Tapi yang investor zaman dulu ya tentunya sudah mengalami nih perubahan dari zaman lama yang masih sistemnya outcry, sistemnya ke trading floor, ke remote trading, sekarang ke online trading. Nah kalau generasi millennials cuma taunya online trading gitu. Pengalamannya tentu berbeda. Gitu Mas. Jadi segmennya sudah tertata ya Pak. Oke Pak Marco. Jadi kalau kita lihat, boleh dong dijelasin ke kerabat desa Pak. Jadi selain benefit keuntungan juga kan di saham ada resikonya. Mungkin bisa dijabarkan untuk para pemirsa TV Desa Pak Marco. Keuntungannya atau resikonya nih? Dua-duanya Pak, berbarengan Pak. Biar mereka pasti, juga paham. Ya. Kalau kita berbicara manfaat, benefit, kalau sebagai investor saham itu sebagai kepemilikan ya, karena kita beli saham itu secara hukum nama kita tercatat nih di notaris gitu, jelas clear. Semakin banyak saham yang kita miliki, semakin banyak pula hak yang akan kita terima. Kedua, dengan memiliki saham, Bapak Ibu mendapatkan hak suara dalam RUPS. Tadi Mas Yana bilang tuh ikut RUPS beberapa perusahaan. Nah itu boleh tuh datang ke dalam RUPS-nya selama memegang sahamnya. Minimal berapa? Satu lot itu 100 lembar tuh kan. Lalu juga apalagi benefitnya, bisa mengikuti perkembangan investasi secara ya real time. Jadi jangankan nunggu 1 hari, kadang-kadang kita malah per detik per menit pun bisa memantau investasi kita sejauh mana nih hasilnya. Lalu kita bisa mewariskan investasi kita pada siapa yang kita tunjuk, ahli warisnya suami, istri atau anak ya. Bapak Ibu juga akan menerima layanan-layanan perlindungan hukum dari pasar modal seperti jaminan investasi, seperti itu ada. Ya itu adalah beberapa benefit yang bisa diterima. Sebenarnya masih banyak lagi benefit-benefit yang Bapak Ibu akan terima di dalam pasar modal. Nah, termasuk juga dividen. Ya, dividen juga bagian dari benefit di pasar modal. Nah, risikonya apa? Risiko di pasar modal itu 2, market risk sama ekonomi risk. Market risk itu adalah kayak situasi di pasar, naik turunnya harga saham ya karena kinerja perusahaan. Ya, lalu itu juga tidak lepas dari kondisi suatu negara ya, ekonomi suatu negara seperti apa. Dengan pandemi seperti ini pengaruh nggak sih terhadap pasar modal ya pasti. Nah itulah beberapa risiko yang bisa diterima. Lebih spesifiknya lagi ada resiko-resiko yang akan mengintai, dalam arti ini akan selalu ada potensi terjadi, yaitu resiko delisting, artinya dia dikeluarkan dari Bursa Efek Indonesia sehingga sahamnya tidak lagi dapat diperjualbelikan. Kedua adalah resiko dari pilot suatu perusahaan. Nah, selama perusahaannya belum dinyatakan pilot, maka dia tetap beroperasi di bursa, dia beroperasi di Indonesia, dan sahamnya bisa diperjualbelikan. Tapi kalau sudah pilot, ya udah hangus gitu. Loh, kenapa hangus? Karena kan Anda bagian dari perusahaan. Anda terima dividen, Anda menjadi bagiannya. Jadi, ketika resiko itu terjadi, ya Anda harus turut berada di dalamnya. Gitu. Nah, caranya bagaimana agar terhindar? Ya, penting bagi Anda untuk mempelajari beberapa analisa keuangan, analisa perusahaan seperti fundamental. Itu penting untuk melihat nih perusahaan ini sebenarnya statusnya seperti apa sih saat ini, bagus nggak, kinerjanya seperti apa. Nah dari situlah kita bisa melihat apakah saya masih tepat untuk mengkoleksi atau menginvestasikan saham tertentu. Seperti itu Mas Yana. Itu menarik bahwa ternyata resiko di saham pun ada, tapi hebatnya ini bisa dipelajari sehingga bisa diminimalkan gitu Pak ya. Resiko yang dikelola, resiko yang bisa diminimalisasikan. Ya. Oke, terima kasih. Pak Marco, saya izin ya, di sini ada seorang ibu rumah tangga yang akan memberikan testimoni. Dia saat ini ada di Surabaya. Halo Ibu Emelda. Halo, oke, suaranya kurang jelas Bu, agak dibesarkan.
Oke, selamat sore Bu Imelda. Pak. Sore, oke. Bu Imelda, saya mau tanya dong, Ibu kan saat ini berada di Surabaya. Oke lah, mungkin jauh dari Jakarta, tapi Ibu kok bisa tahu saham, terus bagaimana cerita awalnya dulu, Bu? Boleh ceritakan untuk motivasi ke kerabat desa di mana Bu berada, Bu? Ya, selamat sore semuanya. Sebelumnya, Sore, Bu. saya pada dasarnya tidak paham mengenai saham, tidak mengerti sama sekali dasarnya saham itu seperti apa. Jadi benar-benar nggak tahu ya, mulai dari nol. Terus ada tawaran menarik untuk bergabung dengan grup WhatsApp. Saya mencoba bergabung. Dari sana saya dari yang tidak bisa sama sekali, tidak paham sama sekali, itu diajarkan step by step. Jadi langkah yang paling gampang dari nol nggak bisa itu dituntun satu persatu melalui Zoom member itu. Setelah itu saya sudah bisa. Dan setelah saya mengenal saham, ini bagaimana cara kita menggunakan aplikasinya, saya jadi sangat tertarik lebih ke, malah saya sekarang setiap hari sangat menunggu jam bursanya buka. Bahkan kalau hari Sabtu Minggu itu tidak ada kegiatan, itu saya merasa aneh gitu, karena saya menunggu hari Senin bagaimana kondisi IHSG-nya. Itu saya sudah sangat tertarik, padahal saya baru bergabung belum ada satu bulan. Jadi benar-benar bergabung di grup Warsa ini sangat membantu saya yang tidak mengenal sama saham sama sekali menjadi mengerti bagaimana cara melakukan jual dan beli. Oke, terima kasih Bu testimoninya. Jadi komunitas warung saham ini sangat membantu ya Bu bagi rekan-rekan yang mungkin belum mengenal saham ataupun baru memulai untuk berinvestasi di saham ya. Seperti itu Ibu ya? Ya betul, sangat membantu sekali. Jadi asalkan kita rajin ya mengikuti Zoom yang diadakan di member Warsa. Kalau ada kendala kita bisa bertanya, ada banyak di sana yang akan menjawab pertanyaan kita. Jadi di sana sudah belajar dari nol, nanti pasti akan bisa. Dan sampai sekarang saya sudah bisa. Padahal dari nol saya nggak bisa sama sekali. Oke, terima kasih Bu testimoninya. Semoga ilmu yang Ibu dapatkan ini bisa Ibu tularkan lagi kepada saudara, ke tetangga, ke teman-teman dekat, sehingga mereka juga bisa melek saham juga walaupun berada di pedesaan, sehingga ketika di pasar modal ini ada keuntungan, mereka juga bisa menikmati, sehingga keuntungan yang tadinya harusnya dibolari oleh pemodal asing, akhirnya kita nih para investor lokal yang menikmati. Sekali lagi itu ya. Oke, siap. Terima kasih Bu Imelda ya. Salam untuk keluarga di Surabaya. Oke, saya kembali ke Mbak Warsa. Mbak Warsa, cukup menarik bahwa seorang ibu rumah tangga pun bisa paham untuk berinvestasi di saham melalui komunitas yang diajarkan di warung saham. Kira-kira apa sih Pak metode pengajaran itu sehingga bisa terlihat mudah untuk para pemula? Silakan Mbak Warsa. Baik, terima kasih sahabat atau kerabat desa seluruh Indonesia dan teman-teman para edukator atau para member Warsa yang ada di seluruh Indonesia. Jadi sebenarnya kurang lebih sama apa yang disosialisasikan, apa yang diedukasikan oleh komunitas-komunitas yang lain. Intinya adalah kita mensupport program pemerintah. Tetapi memang ada yang berbeda seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Imelda dari Surabaya. Jadi kita punya yang penting tuh metode yang sangat simpel dan mudah. Mudah apa? Mudah dipraktekkan oleh siapa saja. Karena kita ini sebenarnya mau memangkas persepsi masyarakat yang salah bahwa berbisnis saham itu, berinvestasi di saham itu adalah susah, sulit, harus pinter analisa ini, analisa itu, harus bisa membaca laporan keuangan, kemudian harus, pokoknya banyak harusnya gitu, banyak syaratnya. Nah, Warsa maju atau memberikan solusi kepada masyarakat
awam. Kenapa? Karena faktanya 99% masyarakat Indonesia kan tidak mengerti mengenai bisnis saham. Nah sekarang kalau kita mengajak masyarakat untuk berbisnis saham, tetapi syaratnya banyak, harus pintar, harus banyak duit, harus modal besar, banyak harusnya, ya masyarakat pasti nggak mau masuk menjadi pebisnis atau menjadi investor di pasar modal. Nah untuk itu Warsa datang dengan satu metode yang simpel, mudah dipraktekkan oleh siapa saja. Karena pada dasarnya menurut kita ya, bisnis saham ini bisnis yang tanpa melihat latar belakang. Apakah dia usianya masih muda, yang penting punya KTP ya, karena memang itu persyaratan untuk membuka rekening saham. Masih muda, usia produktif, mau dia sebagai profesional, sebagai karyawan, bahkan tadi disampaikan juga banyak usia-usia yang sudah masuk usia pensiun. Memang bisa, sangat bisa. Kemudian juga tanpa melihat pendidikan, dia mau pendidikannya rendah, mau SD, SMP gitu kan, yang penting bisa mengaplikasikan, mengoperasikan handphone. Jadi memang kita datang kepada masyarakat itu dengan metode yang sangat mudah dulu, bahwa ini programnya aman, uangnya dikelola di rekening sendiri. Itulah mungkin salah satu daya tarik, dan memang harusnya seperti itu kalau menurut saya, karena kita harus fair juga menginformasikan. Memang seperti tadi disampaikan Pak Marco bahwa memang ada dua sisi. Satu sisi benefitnya ada, satu sisi resikonya ada, karena hampir di semua bisnis juga memang seperti itu. Hanya bedanya kalau di bisnis saham resikonya itu bisa kita kelola, bisa kita antisipasi, bisa kita pokoknya tidak jong lah, seperti yang bisnis-bisnis pada umumnya yang ada di masyarakat. Jadi dengan metode yang sangat mudah ini, mudah-mudahan semakin banyak masyarakat di Indonesia yang minimal tertarik dulu mengikuti Zoom seperti ini. Kemudian kita juga hampir setiap hari memberikan edukasi kepada masyarakat. Mudah-mudahan ketertarikannya ada ya, karena bicara investasi itu bukan bicara orang yang duitnya banyak, bukan, tetapi bagaimana cara mengelola keuangan kita. Kurang lebih seperti itu Pak Yana ya. Oke, terima kasih Mbak Warsa. Jadi cukup menarik bahwa ini sangat simpel metodenya dan pengajarannya. Nah, jika para pemirsa TV Desa, kerabat desa ingin memulai untuk menjadi komunitas warung saham, bagaimana caranya Pak ya? Mbak Warsa, bisa dibantu? Kita ada website yang namanya warungsaham.com. Jadi bagi pemirsa TV Desa ya tentu juga bisa ngechat ya ke pemilik TV Desa, itu salah satunya. Yang kedua juga kita punya website namanya www.warungsaham.com. Bisa masuk lewat situ. Dokumennya yang diperlukan adalah fotokopi KTP dan fotokopi buku tabungan. Hanya itu. Selebihnya tim Warsa yang akan mengurus. Karena seperti itu, simpel banget Pak Yana. Oke, terima kasih Mbak Warsa. Saya lanjut ke Pak Marco. Pak Marco, boleh dikasih tip untuk para pemirsa atau kerabat desa di dimanapun berada, bagaimana tip dan trik bagi mereka ketika ingin memulai di pasar modal? Silakan Pak Marco. Oh iya, ini penting banget nih. Ini pertanyaan yang sangat baik nih. Ketika kita berbicara memulai, investor itu harus memiliki strategi. Ibaratnya gini, kalau orang masyarakat mau masuk suatu wahana aja kan kita ada panduannya, ada mapnya, ada petanya. Nah ini penting sekali investor untuk mempersiapkan semua ini, sehingga kalau dia tahu strateginya seperti apa, maka dia akan enak nih, katakanlah dia berhasil dalam investasi. Nah langkah awalnya adalah dalam berinvestasi itu pastikan jangan pernah menggunakan dana dapur. Ya harus menggunakan dana yang nganggur. Karena dari kemarin tuh ada yang uang sekolah anaknya dijadikan investasi lah, uang kontrakan dijadikan investasi, lalu gara-gara nilai investasinya turun bunuh diri dan sebagainya. Aduh, itu sesuatu yang udah salah dari awal. Nah inilah pentingnya kita edukasi dari awal, supaya ketika seseorang berinvestasi dia sebenarnya tahu dalam perencanaan keuangannya harus seperti apa. Ya jadi investasi itu nggak bisa main-main, nggak bisa main asal-asalan aja, pakai uang sana uang sini ngutang segala macam, nggak bisa begitu. Jadi investasi itu benar-benar harus ada perencanaan yang tepat, ada rencana untuk investasinya, ada rencana untuk dana daruratnya. Jadi harus dipersiapkan sedemikian rupa.
Nah, dari mana dapat ilmu itu? Dari edukasi-edukasi yang kita berikan. Jadi jadi investor kalau nggak belajar susah. Ya, tadi kan disampaikan tuh oleh Bu Imelda, ada tuh beberapa edukasi-edukasi yang berkelanjutan. Ikutin dari basicnya ke intermediate-nya, nanti belajar analisanya. Jadi itu yang bisa dibilang sebagai pasportnya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Kalau mau jadi investor yang sukses ya harus begitu memang. Ya, harus rajin mengupgrade diri supaya lebih mengenal, oh industri pasar modal seperti ini, cara menganalisa seperti ini. Oke. Nah, itu syaratnya tuh. Jadi belajar dulu, punya strateginya seperti apa, jangan menggunakan uang dapur, tapi pastikan menggunakan uang yang benar. Uang dalam ini peruntukannya investasi. Selanjutnya, kalau sudah di dalam pasar, jangan sembarang percaya dengan rekomendasi. Ya, siapapun yang memberikan rekomendasi, namanya investor harus punya pendirian sendiri. Harus belajar juga, harus melihat dulu, oh si ini ngomongnya beli yang ini, si itu ngomongnya beli yang itu. Pelajari dulu kenapa disuruh begitu. Ya, apakah yang direkomendasikan sesuai dengan profil risiko Anda atau tidak. Nah, ini pentingnya supaya nanti kalau terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana Anda tidak nyalain orang lain gitu ya. Harus bertanggung jawab dengan diri sendiri. Jadi kenapa alasannya Anda pilih saham itu? Ya tentunya Anda yang akan lebih tahu kenapa, sesuai dengan profil Anda, sesuai dengan kebutuhan Anda. Ya, itu beberapa tipsnya. Ya, selain itu yang paling penting adalah kalau terlihat di dalam market terjadi ramai fluktuatif, itu adalah hal yang sangat wajar. Namanya pasar kan ramai. Ya, kalau misalnya kita pergi Bu Imelda misalnya ke pasar di sana gitu ya, lihat pasar kan ramai ya. Lihat yang namanya pembeli dan penjual tawar menawar kan ribut di pasar. Nah, di pasar modal tuh ributnya di transaksi harga, ya tawar menawar harga gitu. Nggak mungkin teriak-teriak di situ, tapi terjadinya apa, dari rumah masing-masing mereka tinggal perang harga. Gue jual sekian, gue mau beli sekian. Nah, seperti itu terjadinya hektiknya di pasar modal. Jadi kalau Bapak Ibu di market nanti lihat harga naik turun, itu sesuatu yang wajar. Kalau sahamnya lagi naik jangan kalap, sahamnya lagi turun jangan panik. Ya, jadi seorang investor tuh harus bijaksana melihat situasi seperti apa. Ya, kalau saham lagi turun, cari tahu dulu kenapa sahamnya turun. Karena kinerjanya kah atau gara-gara kebutuhan sesaat, misalnya sentimen atau isu-isu tertentu. Nah, penting untuk dipelajari dulu, ini kenapa terjadi seperti demikian. Seperti itu Mas tipsnya. Oke, sangat bagus banget nih Pak tipsnya bagi para pemula di pasar modal. Yang pertama itu adalah jangan gunakan uang dapur, tapi uang nganggur. Setuju Pak. Jadi bisa-bisa nanti ada yang bunuh diri kayak di luar negeri gitu ya. Yang kedua adalah jangan percaya rekomendasi. Lu disinilah ilmu yang harus kita dapatkan terlebih dahulu. Jadi investasi ke kepala bagian atas. Nah, kembali ke Mbak Warsa, jangan percaya rekomendasi. Apakah di komunitas warung saham ada rekomendasi Mbak Warsa? Apa hanya diberikan edukasi untuk menganalisa sendiri sehingga member bisa memutuskan membeli saham dari hasil analisa yang telah mereka dapatkan ilmu? Baik, terima kasih. Itu uniknya dan selling point-nya di Warsa adalah Warsa tidak pernah memberikan rekomendasi secara harian ya. Jadi secara harian kita tidak pernah memberikan besok beli ini, besok jual ini dan seterusnya, tidak. Tetapi dari awal keilmuan mengenai pasar modal kita berikan. Bahwa pertama di pasar modal itu saat ini ada 720 sekian jenis saham. Ini adalah saham lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga, banyak juga istilahnya lapis gorengan gitu ya. Nah tentu untuk pemula kita harus pageri benar-benar member kita bahwa bicara investasi itu harus kepada perusahaan-perusahaan yang sangat bagus. Bagus apanya? Fundamentalnya. Kita jelasin apa itu fundamentalnya bagus, apa itu perusahaan yang kuat dan seterusnya, apa yang disebut dengan kapitalisasi pasar yang besar. Jadi setiap member Warsa pada akhirnya memahami, oh ternyata saya harus memilih saham anu. Jadi ngerti sendiri. Kita tidak pernah memberikan rekomendasi harian, tapi kita kasih ilmunya sehingga mereka menjadi investor yang benar-benar paham bahwa dia bukan membeli kucing dalam karung, membeli kucing di luar karung. Kurang lebih seperti itu Pak Yan. Oke, terima kasih Mbak Warsa. Jadi edukasi yang ditonjolkan di dalam komunitas warung saham. Oke, tanpa terasa 5 menit menjelang acara berakhir, saya ingin ke Pak Marco terlebih dahulu untuk memberikan closing statement untuk kita para pemula di pasar modal, terutama
kerabat desa yang berada di seluruh Indonesia. Silakan Pak. Ya. Bapak Ibu, teman-teman yang ada di kerabat desa ya, jangan pernah minder, jangan berkecil hati karena investasi pasar modal itu buat seluruh kalangan. Ya, siapapun itu berhak memiliki kesejahteraan melalui pasar modal. Investor Indonesia tidak harus orang ekonomi, ya walaupun industri yang dijalankan adalah ekonomi perputaran. Tapi investor pasar modal itu bermacam-macam. Ada yang mulai dari latar belakangnya ibu-ibu rumah tangga, ya ibu-ibu penjual sembako di pasar Seningan Balikpapan, ojek Manokwari, ojek online Manokwari, dan segala macam profesi yang ada di Indonesia itu berhak memiliki kesempatan menjadi investor di pasar modal Indonesia. Jadi tetap pede, tetap berpikir bahwa pasar modal adalah instrumen yang baik bagi Anda di tengah kondisi seperti saat ini, karena memang memiliki suatu kelebihan untuk memitigasi suatu risiko dengan baik. Ya, dilindungi oleh hukum dan Bapak Ibu semua memiliki kesempatan yang sama. Tinggal kita mau mengembangkan diri atau tidak. Ya, pintu sudah terbuka lebar. Yuk, sama-sama kita membangun pasar modal sebagai barometer ekonomi bangsa. Ya, karena setiap negara, ya teman-teman pasti akan melihat ada bursanya. Artinya, ketika bursa itu bergairah, bursa itu bagus, maka itu menunjukkan bagaimana kualitas perekonomian suatu negara. Dari saya demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Marco atas tips dan saran untuk kita semua. Selanjut dari Mbak Warsa, closing statement di sesi sore hari ini. Silakan Mbak Warsa. Baik, terima kasih. Selamat sore para kerabat desa seluruh Indonesia. Kemudian juga kepada teman-teman member Warung Saham. Jadi tidak ada kata terlambat untuk memulai hal yang baru, tidak ada kata terlambat untuk berbisnis saham, untuk memulai menjadi investor saham. Segera lakukan, karena ini adalah investasi untuk minimal untuk kita dan keluarga kita sendiri. Tadi bisa disampaikan bahwa tidak ada yang sulit, tidak ada yang susah, walaupun memang ini bidangnya atau industrinya adalah industri ekonomi, tapi bukan berarti ini untuk orang ekonomi, ini untuk siapapun. Tidak mengenal latar belakang pendidikan, tidak mengenal latar belakang pengalaman dan seterusnya. Siapapun bisa, tetapi memang tadi disebutkan bahwa jangan menggunakan uang panas. Artinya harus menggunakan uang dingin, kemudian juga menggunakan kepala dingin, dalam arti kita harus bisa menyerap sebanyak-banyaknya keilmuan. Karena masuk ke pasar modal tanpa keilmuan seperti masuk ke hutan tanpa bawa Google Map, akan pusing, akan nyasar. Jadi silakan bisa kontak ke teman-teman member, para edukator Warsa, bagi Bapak Ibu di pemirsa desa bisa juga masuk ke website kita warungsaham.com untuk mengetahui informasi-informasi lebih lanjut mengenai pasar modal dan Warsa. Kurang lebih demikian Pak Yan. Oke, terima kasih Mbak Warsa. Satu menarik Mbak Warsa, ketika kawan-kawan kita kerabat desa yang ingin bergabung komunitas warung saham, kira-kira ingin tahu berapa sih biaya untuk menjadi bergabung di Warsa untuk mendapatkan edukasi sesimpel itu Pak? Baik, intinya adalah untuk mendapatkan pelatihan yang berkesinambungan sampai bisa itu berbayar 1,5 juta rupiah sekali bayar, dijamin sampai bisa. Kurang lebih seperti itu Pak Ena. Oke, terima kasih Mbak Warsa. Jadi 1,5 juta ini menurut saya relatif sangat terjangkau karena semua itu Bapak Ibu bisa kumpulkan, ada solusi untuk mendapatkan uang tersebut. Karena saya lihat anak saya pun yang saat ini online secara bimbel online itu biayanya udah 2 juta rupiah. Tapi tidak ada edukasi untuk bagaimana mendapatkan, bisa menghasilkan keuntungan dari pasar modal. Nah, semoga Bapak Ibu bisa tercerahkan di sesi bincang saham sore hari ini. Terakhir, sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih ke Pak Marco Putra Tawet sebagai narasumber dari Bursa Efek Indonesia. Terima kasih sudah berbagi ilmu dan informasinya. Kita tunggu sharing-sharing berikutnya. Kedua, ke Mbak Warsa yang telah memberikan tips juga informasi tentang komunitas warung saham. Juga Ibu Imelda, seorang ibu rumah tangga yang sudah mulai melek investasi saham. Terima kasih Bu Imelda. Juga para pemirsa kerabat desa dimanapun Anda berada, saya ucapkan terima kasih. Dan terakhir dari saya, investasi di saham itu resikonya bisa dikelola. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Saya akhiri, saya Iriana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Salam warung saham.